Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Husnat dengan NPM 1901061005, Tadris Matematika semester 5 IAIN Metro. Di sini saya akan bahas tentang materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel untuk materi pembelajaran kelas 7 SMP atau MTS. Dan video ini adalah video part 1 dari materi tersebut. Selanjutnya kita lanjut saja, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, kita punya peta konsepnya nih. Yang pertama kita bahas dulu tentang persamaan linear satu variabel. Dari persamaan linear satu variabel ini punya yang namanya persamaan yang ekuivalen, dan dia juga punya himpunan penyelesaian. Dan yang terakhir ada penerapan dalam masalah nyata. Jadi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel itu dia bisa digunakan dalam masalah-masalah nyata. Yang kita bahas pertama adalah persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan linear satu variabel merupakan suatu persamaan dari variabel atau peubahnya berpangkat paling tinggi 1 dan memiliki satu variabel. Jadi dia mempunyai satu variabel, bisa X atau A atau P dan sebagainya, tapi dia hanya memiliki pangkat paling besar tuh 1. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C. Untuk contohnya, yaitu yang pertama ada X min 3 sama dengan 8 dan 2P plus 7 sama dengan 15. Nah, masing-masing dari persamaan tersebut memiliki satu variabel, yaitu variabel X dan variabel P, serta variabelnya berpangkat 1. Selanjutnya ada persamaan yang ekuivalen. Persamaan yang ekuivalen adalah dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika dia mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda seperti ini. Tanda yang bisa teman-teman lihat semua. Nah, jadi itu sebuah persamaan dia bisa dikatakan ekuivalen jika punya himpunan penyelesaian yang sama. Dan kita bisa mencari nih untuk himpunan penyelesaian mencari persamaan yang ekuivalen dari satu persamaan. Cara menentukan persamaan ekuivalen adalah yang pertama adalah menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi ruas kanan dan ruas kiri ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Seperti contohnya, kita punya persamaan 4X ditambah 6 sama dengan 12. Nah, untuk mencari ekuivalennya, ini langkah yang pertama adalah kita tambah kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu positif 4. Jadinya 4X ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 12 ditambah 4. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambah 4. Selanjutnya kita operasikan 4X ditambah 6 tambah 4 10 sama dengan 12 tambah 4 adalah 16. Jadi persamaan 4X ditambah 6 sama dengan 12 dia ekuivalen dengan 4X ditambah 10 sama dengan 16. Kemudian cara yang kedua yaitu mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi selain ditambah dan dikurang, persamaan itu bisa dibagi atau dikalikan. Contohnya, kita buat persamaannya yang sama, yaitu 4X ditambah 6 sama dengan 12. Ekuivalennya adalah 1/2. Nah, ini kita kalikan 1/2. Atau bisa kita bagikan 2. Jadinya 1/2 dikali 4X ditambah 6 sama dengan 1/2 dikali 12. Ekuivalen sama dengan 4X
ditambah 6 per 2, itu kita bagikan 2, sama dengan 12 per 2. Jadinya adalah 2x ditambah 3 sama dengan 6. Nah, jadi persamaan 4x plus 6 sama dengan 12, dia juga ekuivalen dengan 2x ditambah 3 sama dengan 6. Selanjutnya, setelah persamaan yang ekuivalen, kita masuk ke himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu bisa kita cari penyelesaiannya dari persamaan linear satu variabel bisa menggunakan dua cara sebagai berikut. Yang pertama adalah substitusi nilai variabel. Jadi nilai variabel dari persamaan itu bisa kita substitusikan dengan sebuah nilai yang udah kita tentukan. Yang pertama yaitu mensubstitusikan suatu bilangan untuk mengganti nilai x dan melihat nilai kebenarannya. Yang kedua, memilih nilai x yang membuat kalimat terbuka bernilai benar sebagai penyelesaian. Setelah kita substitusikan, kita memilih nilai x yang akan kita substitusikan. Nah, contohnya nih, yaitu kita punya persamaan 3x ditambah 2 sama dengan 11. Yang pertama adalah kita substitusikan x-nya kita misalkan 1. Maka nilai x dari persamaan 3x ditambah 2 sama dengan 11 itu kita ganti 1. Jadi 3 kali 1 tambah 2, 3 kali 1, 3 tambah 2, 5 sama dengan 11. Nah, 5 sama dengan 11 itu tidak sama ya. Jadi dia bernilai salah. Selanjutnya kita masukkan lagi nih. X-nya kita umpamakan lagi 2. Jadinya 3 dikali 2 ditambah 3 kali 2 tambah 2. Jadinya 6 ditambah 2, 8 sama dengan 11, tidak sama. Jadi nilainya salah. Selanjutnya kita substitusikan lagi, yaitu x sama dengan 3. Maka 3 kali 3 9 tambah 2 11 sama dengan 11. Nah, ini baru ketemu. Jadi untuk cara yang pertama ini kalian bisa memisalkan nilai x itu ke nilai berapa aja sampai dia bertemu nilai yang sama. Gitu. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Kemudian, cara yang kedua adalah menyederhanakan persamaan dengan menentukan persamaan yang ekuivalen dan lebih sederhana. Jadi ini dari persamaan itu kita tentukan ekuivalennya, kemudian kita sederhanakan. Jadi berapa nilai x-nya atau nilai variabelnya. Contohnya adalah kita pakai contoh yang sama, yaitu 3x ditambah 2 sama dengan 11. Jadi kita tentukan ekuivalennya, nilai ekuivalennya, yaitu dengan kedua ruas dikurang 2. Jadi 3x ditambah 2 dikurang 2 sama dengan 11 dikurang 2. Atau kalau teman-teman fahamnya mungkin selama ini jadinya 2 dari 3x plus 2 itu dipindah ruasin, jadinya min gitu. Nah, sebenarnya ini bukan dipindah ruas tapi dikurang 2. Itu sama-sama dikurang 2. Jadinya adalah 3x sama dengan 9. Nah, untuk mencari x itu kita kalikan kedua ruas dengan 1/3. Jadi kita habiskan dulu nih 3x-nya itu biar habis. Biar jadi x aja, itu kita kalikan berapa. Jadi kedua ruas itu harus sama. Jadinya 1/3 dikali 3x sama dengan 1/3 dikali 9. 1/3 dikali 3x sama dengan 1. 1/3 dikali 9 sama dengan 3. Jadi x sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk ke penerapan dalam masalah nyata.
Jadi, aplikasi PLSV atau persamaan linear satu variabel banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menentukan bilangan yang tidak diketahui, menentukan luas keliling tanah, jumlah hasil panen, dan sebagainya. Contoh penerapannya dalam kehidupan nyata adalah kita punya masalah nih, yaitu taman bunga Pak Rahmat berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya 3x ditambah 15 dan 5x ditambah 5 meter. Panjang diagonal taman tersebut adalah, untuk menyelesaikannya kita ambil diagonal 1 adalah 3x ditambah 15 dan diagonal 2-nya adalah 5x ditambah 5. Kemudian karena ini 3x plus 15 itu sama dengan 5x ditambah 5, maka jadinya 3x ditambah 15 sama dengan 5x ditambah 5. Kita cari ekuivalennya, yaitu dengan memindahkan ruasnya. Jadinya 3x, 5-nya kita pindah ruasin, jadi x dengan x, dan yang tidak memiliki variabel dengan yang tidak memiliki variabel. Jadinya 3x dikurang 5x sama dengan 5 dikurang 15. Jadi 3x dikurang 5x hasilnya min 2x sama dengan min 5 dikurang 15 sama dengan min 10. Jadi x-nya adalah kita pindahkan, jadinya 10 min 10 per 2. Min 10 per min 2. Min bagi min adalah positif. X-nya maka hasilnya 5. Jadi nilai X-nya itu udah kita ketahui nih. X-nya adalah 5. Setelah itu kita substitusikan ke salah satu persamaan untuk mencari panjang diagonalnya, yaitu panjang diagonal sama dengan 3x ditambah 15. Nah, x-nya dari 3x itu kita ganti dengan 5. Jadi 3x dikali 5 sama ditambah 15. 3 kali 5 15 ditambah 15 hasilnya 30. Jadi panjang diagonal Taman Pak Rahmat adalah 30 meter. Kemudian saya punya latihan untuk teman-teman semua untuk agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di persamaan linear satu variabel. Dan teman-teman bisa menyelesaikannya dan bisa mengumpulkannya di kolom yang sudah disediakan. Terima kasih untuk videonya dan waktunya untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.